Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berada di majelis yang mulia ini. Ini kayaknya gambaran kecil di surga ya. Karena salah satu taman surga adalah berada di majelis ilmu. Dapat ilmu, dapat jus, dapat kurma. Barang. Saya bilang kalau mau peluang besar masuk surga, sering-sering berada di majelis ilmu gitu. Karena ini pemanasan. Inilah taman-taman surga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak hadirin sekalian, 13 tahun Rasulullah SAW dan para sahabat mengalami banyak penindasan, kezaliman selama berada di Mekah. Semua sahabat, bahkan termasuk Rasulullah SAW, mengalami penindasan itu. Jadi kalau kita baca sirah, bukan hanya sahabat seperti Bilal bin Rabah, bukan hanya seperti Yasir, Sumayyah atau Amr bin Yasir, ataupun sahabat-sahabat lain yang berasal dari kalangan budak dan du'afa yang mengalami penindasan itu. Tapi ternyata penindasan dan kezaliman itu juga dirasakan oleh para sahabat-sahabat yang berasal dari kalangan bangsawan. Termasuk misalnya adalah Utsman bin Affan. Bagaimana sahabat yang terkenal dengan kaya raya ini pernah mengalami penyiksaan yang sama yang dialami oleh sahabat yang lain. Bagaimana ketika dia diletakkan di atas tikar yang terbuat dari pelepah kurma, lalu digulung, diikat, lalu dibakar di atas bara api. Itu beliau alami. Begitu juga dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Pernah beliau mengalami penyiksaan hingga sampai pingsan. Ada juga sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini salah satu sahabat yang fenomenal dalam hal hijrah. Ya. Jadi bagaimana beliau pernah merasakan penyiksaan yang luar biasa sehingga beliau sampai hilang ingatan. Dan termasuk juga saya katakan tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengalami hal yang sama. Walaupun pada awalnya orang-orang kafir Quraisy begitu segan karena dengan kedudukan yang mulia dari paman beliau Abu Thalib. Tapi lama-kelamaan mereka tidak bisa menahan untuk bisa menzalimi Rasulullah SAW secara fisik. Dan itu pun dialami oleh beliau. Masa 13 tahun ini masa yang begitu pahit dirasakan oleh kaum muslimin ketika berada di Mekah. Maka setelah masa 13 tahun ini turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada Rasulullah dan para sahabat untuk melakukan yang namanya hijrah. Satu hal yang begitu berat, satu amal yang begitu berat sekali kalau tidak didasarkan oleh iman. Kenapa? Karena ketika mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka, bahkan meninggalkan harta benda mereka, sementara tempat yang mereka tuju, walaupun Rasulullah sebelumnya sudah mengutus beberapa sahabat untuk berada di sana, tapi Rasulullah tidak pernah menjanjikan kepada para sahabat yang ingin melakukan hijrah dengan janji-janji materi. Tidak pernah. Jadi, apa yang selama ini mereka miliki, dapati, sesungguhnya belum pasti itu akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan hijrah ke Madinah. Maka bagaimana hijrah pada masa itu menjadi barometer keimanan para sahabat. Bahkan sampai-sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Anfal, di akhir surah Al-Anfal, "Walladzina amanu walam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru." Orang-orang yang beriman, ngaku beriman, tapi mereka belum melakukan hijrah ke Madinah, maka Allah berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Karena butuh pengorbanan yang luar biasa. Bagaimana Allah pun banyak menggambarkan tentang kondisi para sahabat
ketika melakukan hijrah. Dan Allah membahasakan mereka dengan orang-orang fuqara. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Bagi orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin, yang mereka diusir, dikeluarkan dari negeri-negeri mereka, mereka harus meninggalkan harta benda mereka. Dia Allah bahasakan dengan fakir. Artinya kita bisa pahami. Kata Imam Syafi'i, perbedaan fakir dengan miskin itu adalah miskin itu masih punya, tapi tidak bisa mencukupi. Alhamdulillah sekarang standar miskin diturunin. Jadi makanya menurut data kemiskinan menurun di Indonesia. Begitu dilihat karena standarnya diturunin. Berapa sekarang? 10.000 atau 15.000 yang di bawah miskin itu yang penghasilan segitu. Makanya ada yang bilang bisa gitu. Ya. Jadi pagi minum energen, siang minum Oki jelly drink, sorenya minum Promax. Itu seperti itu. Jadi kan setiap hari begitu. Jadi turun tuh standar kemiskinan gitu. Nah, sementara fuqara itu adalah sama sekali tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa gitu. Dan itulah kondisi para sahabat ketika mereka melakukan hijrah. Fuqara, mereka tinggalkan semua harta mereka. Jadi bahkan sampai-sampai bagaimana kaum muslimin Ansor yang berada di Madinah itu harus menanggung paling tidak 2 tahun saudara mereka. Sampai peristiwa perang Badar ketika kaum muslimin banyak mendapatkan ghanimah dalam perang Badar. 2 tahun ditanggung. 2 tahun ditanggung. Dan bagi pelatihan persaudaraan itu luar biasa. Dan persaudaraan mereka, ukhuwah mereka bukan ukhuwah yang semu, bukan cuma slogan, tapi benar-benar dipraktekkan. Nah, mungkin kita bisa baca dalam sirah bagaimana misalnya sahabat Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Rabi dengan sahabat Abdurrahman bin Auf ketika mereka dipersaudarakan gitu. Kata Sa'ad bin Rabi, saya ini orang Ansor yang paling kaya, anak Ansor malan, saya orang Ansor paling kaya, maka saya akan bagi 2 harta saya, setengah buat saya, setengah buat kamu, kata kepada Abdurrahman bin Auf. Dan saya juga punya 2 orang istri. Silakan kamu pilih dari 2 istri saya itu mana yang menarik bagi dirimu. Ya, lalu tinggal kau sebut siapa namanya. Nanti yang kau sebut akan saya ceraikan. Faidan qaddat iddatuha fatawajjahha. Jadi kalau dia sudah lewat masa iddahnya, maka silakan kamu nikahi. Dibayangkan, bukan hanya harta, istri juga dikasih, Pak. Ya. Jadi bahkan suruh milih. Kan beda kalau kita. Kalau kita punya istri 2, 3, sahabat kita suruh milih. Nggak mungkin suruh milih, kita yang milih. Yang tua yang dikasih. Kalau ini suruh milih dari 2 itu mana yang menurut kamu menarik. Fanzur ilaihima. Kamu lihat keduanya, mana yang membuat kamu takjub dari keduanya. Itu persaudaraan. Kembali lagi, Rasulullah, para sahabat mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala setelah selama 13 tahun mengalami penindasan untuk melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Satu hal yang berat yang dilakukan, butuh pengorbanan luar biasa. Hadirin rahimakumullah, kita sedikit memahami tentang hijrah itu sendiri, lalu nanti kita kaitkan dengan beberapa hal. Termasuk salah satunya, Anda ingin kaitkan dengan musibah yang menimpa bangsa kita, terutama saudara kita di Lombok. Jadi hijrah itu secara bahasa itu kan sebagaimana diambil dalam firman Allah di surah 25. Surah Al-Furqan ayat 30. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Jadi ayat ini berisi tentang aduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi kaumnya pada masa itu yang begitu tidak menghiraukan Al-Qur'an. Rasul berkata, "Ya Allah, ya Rabb,
Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan. Jadi mahjura. Kita tahu bagaimana orang-orang kafir Quraisy, kaum Rasulullah SAW, begitu cuek dengan Al-Quran. Begitu anti bahkan dengan Al-Quran. Dan sikap mereka yang begitu anti terhadap Al-Quran juga bukan diberlakukan buat mereka, tapi juga buat orang lain. Ketika misalnya datang orang-orang dari luar Mekah untuk ingin kenal dengan seorang yang bernama Muhammad yang katanya mengaku sebagai nabi, maka mereka mengatakan, gak usah kamu ketemu Muhammad, gak usah. Bahaya kalau kamu ketemu Muhammad. Tapi ketika orang-orang tersebut ingin tetap bertemu dengan Rasulullah pada saat itu, maka kata mereka, nih, bekali, tutupi kuping-kuping kamu dengan benda yang bisa menghalangi kamu dari mendengar ucapan-ucapan dan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Muhammad. Karena aku khawatir, kata mereka, kami khawatir kalian nanti akan terpengaruh dengan ucapan-ucapan Muhammad, dengan apa yang dibaca oleh Muhammad. Jadi mereka menggiring agar orang-orang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Dan Rasulullah mengadukan ini dalam Al-Quran, yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ini mahjuro. Tapi saya sering mengatakan, walaupun ayat ini secara khitab bicara tentang orang-orang yang menolak Al-Quran, menolak Al-Quran. Secara khusus lagi adalah kepada orang-orang kafir Quraisy yang pada masa itu tidak mau yang mengacukan Al-Quran. Tapi saya sering mengatakan, dan para ulama juga sudah menegaskan, kita tidak akan pernah menangis dalam membaca Al-Quran, tidak akan pernah menangis dalam mentadabbur Al-Quran ketika kita merasa ayat yang kita baca, ayat yang kita tadabburi tidak kita katakan itu bukan buat kita, tapi itu buat orang lain. Misalnya termasuk dengan ayat ini. Pada saat kita membaca ayat ini, oh ini ayat mah untuk orang-orang kafir yang mencuekkan Al-Quran. Kalau saya enggak. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menangis pada saat membaca dan mentadabburi Al-Quran. Maka salah satu kiat untuk kita bisa menangis pada saat membaca dan mentadabburi Al-Quran, maka bagaimana kita merasa ayat itu, apapun ayat yang kita baca, itu kita rasa ditujukan buat diri kita. Termasuk ayat ini. Jadi mahjura, meninggalkan kita kepada Al-Quran, bukan hanya dalam bentuk tadi, ketika kita menolak Al-Quran, anti dengan Al-Quran, tidak menegakkan hukum Quran. Tapi termasuk pada saat kita merasa tidak bisa baca Quran, bacaan Quran kita belum bisa baik, belum benar, tapi kita tidak punya keinginan untuk memperbaiki bacaan kita, maka kita bisa dikatakan sebagai yang mahjura. Dan ini realitas yang terjadi. Banyak di antara kaum muslimin yang sebenarnya dalam baca Al-Quran mereka belum bisa atau belum benar, tapi mereka tidak punya keinginan untuk memperbaiki bacaan itu. Maka mereka bisa dikatakan mahjur. Termasuk juga dalam menghafal. Seringkali bahasa yang dipakai kalau suruh menghafal, sibuk sama sudah tua. Jadi kalau suruh menghafal Quran, bahasanya sudah tua. Beda kalau lagi rapi-rapi. Wah, lagi ngaca. Ternyata saya masih muda. Kalau lagi ngaca merasa muda. Tapi kalau suruh baca Quran, suruh menghafal Quran, bilangnya sudah tua. Padahal sahabat termasuk Rasulullah, ketika mereka mulai menghafal Quran, itu umurnya 40 tahun semua. Kan gitu. Di awal-awal kan 40 tahun semua. Baru begitu di Madinah lahir para sahabat-sahabat yang junior. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, mereka tuh umurnya sudah tidak muda lagi dikatakan. Jadi kalau bahasa sekarang, bukan usia emas untuk menghafal Quran. Usia emas untuk menghafal Al-Quran itu kan SD, SMP. Tapi mereka sudah lewat semua. Tapi ternyata mereka dikenal sebagai penghafal-penghafal Al-Quran. Artinya ayat ini bisa juga kita tujukan pada diri kita. Dan bisa mengena pada diri kita bagaimana kita bisa disamakan mahjurah terhadap Al-Quran. Kembali lagi tadi. Jadi dari salah satu dari ayat ini, pengertian hijrah secara bahasa itu adalah meninggalkan. Al-intiqal, berpindah. Sementara secara istilah, hijrah itu sama-sama kita ketahui para ulama membagi dua. Mengistilahkan dengan dua, ada hijrah makani, ada hijrah ma'nawi.
Hijrah ma'nawi adalah al-intiqal min makanin ila makanin akhar. Itu berpindahnya dari satu tempat kepada tempat yang lain. Dalam hal ini maksudnya berpindah dari tempat ke tempat yang lain adalah dari kondisi yang tidak aman di satu daerah, satu negara yang tidak aman kepada negara yang lebih aman. Dari negeri kufar kepada negeri Darussalam. Dan inilah yang di antara dominan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Itu ketika mereka merasa Mekah itu sudah tidak kondusif lagi untuk dakwah Islam. Maka Allah memerintahkan mereka untuk berpindah kepada negeri yang lain, yaitu negeri Yasrib, yang akhirnya berubah nama menjadi Madinah. Jadi dasarnya begini. Jadi ini yang lebih dominan dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berpindah. Maka setelah peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Mekah. Kenapa? Karena Mekah sudah menjadi bagian dari negeri Islam, berada di bawah kekuasaan Islam. Jadi tidak perlu lagi ada para sahabat melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Tetapi dalam konteks sekarang bisa saja dilakukan gitu. Jadi bukan berarti hadis itu menafikan, melarang orang untuk melakukan hijrah makani gitu. Itu konteksnya berkaitan dengan hijrah dari Mekah ke Madinah. Gitu. Kalau memang dirasa tidak aman, bisa saja kita melakukan. Kita tinggal di satu lingkungan yang benar-benar susah untuk diperbaiki. Khawatir kita terkena fitnah, maka kita boleh melakukan hijrah. Alhamdulillah di negara kita masih aman. Ya, paling-paling sekarang baru dilarang mengurangi speaker, volume speaker saja. Baru itu saja. Jadi volume speaker suruh dikurangin. Ini dikurangin sini. Enggak. Ditambah. Jadi ini. Jadi kita juga nggak habis pikir gitu. Kenapa yang harus diatur masjid mulu gitu? Nggak ada aturan buat yang tempat-tempat ibadah yang lain gitu. Saya mengatakan begini, kalau orang bilang suara speaker azan selama ini volume suara speaker tadi mengganggu sehingga harus dikurangi, saya malah mengatakan orang yang minta mengurangi ini yang disebut yang tidak toleran. Kan bahasa mereka untuk menjaga toleransi, maka kurangilah gitu. Saya katakan justru yang tidak toleran. Oh selama ini aman-aman saja, damai saja gitu. Begitu diusik kan jadi akhirnya bereaksi seperti itu. Sebagaimana kita sebagai seorang muslim, ketika kita tinggal di dekat gereja dengan suara bising dari lonceng, maka kita tidak perlu minta kepada penjaga gereja atau pendeta untuk menghentikan lonceng. Pada saat kita minta menghentikan itu namanya tidak toleransi. Nikmati saja suara dentang lonceng tadi. Begitu juga pada saat kita tinggal di dekat vihara yang bau dupanya begitu menyengat gitu, kita tidak perlu minta kepada biksu untuk menghentikan itu. Tapi nikmati saja, itu namanya toleransi. Jadi justru mereka yang tidak toleransi. Bagaimana umat Islam menunjukkan toleransi yang begitu tinggi? Misalnya umat Islam yang ada di Bali. Ya. Dalam 1 tahun ada namanya hari raya besar buat orang-orang Hindu di sana, namanya Nyepi. Gitu. Umat Islam nggak pernah protes. Ikutin aja. Gitu. Gak pernah umat Islam protes. Wah, ketika lagi Nyepi orang-orang Bali orang Hindu di Bali, kita keluar rame-rame, mukul apapun biar enggak pernah. Nikmati itu, karena memang kita tinggal di lingkungan seperti itu. Itu namanya toleransi. Jangan justru sekarang umat Islam yang selalu dibidik, dikit-dikit umat Islam, tempat ibadah umat Islam, sampai-sampai jangan bicara politik di masjid. Politik itu bagian dari syariat Islam. Kembali lagi. Jadi sesungguhnya inilah hijrah Makkah. Dan saya katakan di awal sesungguhnya berat luar biasa. Jadi saya sedikit bicara tentang sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi gitu. Ini sahabat yang fenomenal dalam hijrah, salah satu kisahnya gitu. Di samping sahabat yang lain, misalnya Umar bin Khattab. Semua sahabat itu hijrahnya semuanya sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab gitu. Ini juga fenomenal Umar bin Khattab. Gak ada yang berani melarang Umar, mencegah Umar untuk hijrah ke Madinah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu di mana fenomenalnya? Dia ini dari namanya Ar-Rumi bukan berasal dari Jazirah Arab.
Dia berasal dari daerah di Syam di bawah kekuasaan Romawi, sehingga dia menisbatkan namanya dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia sampai di Mekah ketika itu dalam keadaan menjadi budak. Lama dia menjadi budak, akhirnya dibebaskan oleh tuannya. Ketika dia bebas menjadi dari seorang budak, dia mulai merintis usaha hingga usahanya berhasil dan dia menjadi orang yang kaya di Mekah. Gitu. Tetapi meskipun dia kaya, ternyata dia juga orang yang termasuk as-sabiqun al-awwalun yang menerima dakwah Islam. Dan dia tadi saya katakan termasuk orang yang mengalami penyiksaan luar biasa sampai hilang ingatan. Sehingga datanglah masa untuk melakukan hijrah dan dia lakukan itu. Ketika orang-orang Quraisy tahu dia ingin hijrah, ternyata dicegah untuk tidak berangkat ke Madinah. Hai Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, enak saja kamu ingin meninggalkan Mekah dengan membawa harta bendamu. Kau gak ingat waktu datang kemari kamu sebagai orang yang miskin, orang yang fakir. Kami tidak akan rela, tidak akan membiarkan kau pergi ke Madinah dengan membawa hartamu. Lalu kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, bagaimana kalau aku berikan seluruh harta yang aku miliki kepada kalian, tapi dengan syarat kalian biarkan saya berangkat ke Madinah. Lalu kata mereka, oke, silakan kau berangkat ke Madinah, tapi kau serahkan semua hartamu kepada kami. Dan akhirnya itu dilakukan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia pergi ke Madinah dalam keadaan fakir. Gitu ya. Jadi subhanallah para sahabat. Hijrah makan. Yang kedua adalah pengertian dari hijrah secara istilah adalah hijrah maknawi. Di antara maknawi kita sudah pahami lagi adalah minat tauhid, minasyirki ila tauhid, dari kesyirikan kepada tauhid. Minal kufur ilal iman, dari kekafiran kepada keimanan. Minal batil ilal haq, dari kebatilan kepada yang kebenaran. Minal haram ilal halal, dari segala yang haram kita lakukan hijrah menuju kepada yang halal. Termasuk juga minal ma'asi ila ta'ah, dari kemaksiatan yang senantiasa kita lakukan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini banyak di antara kita yang masih belum sempurna dalam melakukan salat 5 waktu, maka ayo lakukan hijrah kepada kesempurnaan salat 5 waktu. Kalau ada di antara kita selama ini yang melaksanakan sholat 5 waktu, selalu di rumah, nggak pernah ke masjid, kecuali sholat Jumat dan lain sebagainya, maka ayo lakukan hijrah ke masjid. Laksanakan sholat 5 waktu itu di masjid dengan secara berjamaah. Itu namanya hijrah. Termasuk juga makna hijrah maknawi itu adalah ketika minaz dzunub ila taubah, dari dosa-dosa kepada taubat. Maka hijrah maknawi ini wajib dilakukan oleh kita setiap saat. Setiap saat, dimanapun kita berada, wajib. Ya, saya katakan tadi, saya ingin mengkaitkan di antara makna hijrah maknawi, yaitu minaz dzunub ila taubah. Dari dosa-dosa yang kita lakukan kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kaitkan dengan masalah di Lombok misalnya, dengan musibah di Lombok. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah ke-42, surat Asy-Syura, ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian, melainkan semua itu disebabkan oleh ulah tangan-tangan kalian sendiri. Para mufassir menyatakan bahwasanya kasabat aidikum ay bimakna az-dzunub wal ma'asi, yaitu dosa-dosa dan kemaksiatan. Jadi artinya adalah tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian, melainkan semua itu sebabnya karena dosa dan kemaksiatan yang kalian lakukan. Dan ini nyambung dengan kalimat sesudahnya di ujung ayat ini ketika Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Jadi artinya ketika kita mengalami musibah besar, bencana besar, termasuk azab, itu sesungguhnya tidak lepas dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nggak lepas. Kita ini sudah sering sebagai sebuah bangsa, sebuah negara, sudah sering mengalami yang namanya musibah-musibah besar, termasuk yang terakhir dan bahkan sampai sekarang masih berlangsung itu di Lombok.
Maka jangan hanya melihat dari sisi ilmiahnya saja, dari sisi zahirnya saja. Kenapa kita mengalami hal semacam ini? Maka berdasarkan ayat ini, kita harus mengakui semua itu disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukan. Lalu apa yang dilakukan oleh saudara kita di sana? Wallahualam bishawab, mereka yang lebih tahu. Tapi Allah menginformasikan seperti itu. Allah menginformasikan seperti itu. Maka penting. Ya. Dan biasanya ketika Allah menimpakan satu musibah, satu fitnah, satu azab besar kepada sebuah negeri, kepada sebuah tempat, bukan hanya karena disebabkan oleh dosa-dosa saja, tapi masalahnya dosanya ini sudah tidak bisa ditoleransikan lagi, sudah tidak bisa didiamkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin coba membuka kisah yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Fir'aun. Sepanjang sejarah manusia paling zalim itu adalah Fir'aun. Walaupun ada yang mengatakan ada lagi sebenarnya yang lebih zalim dari Fir'aun, yaitu Abu Jahal. Di mana bedanya? Fir'aun walaupun ngaku sebagai Tuhan, tapi di akhir kehidupannya dalam keadaan sakaratul maut, dia tetap ingin taubat. Tapi Abu Jahal dalam keadaan sakaratul maut, ketika dia ditebas dalam perang Badar, lalu dia terjatuh, ya, dalam keadaan sakaratul maut, justru dia tidak ada satupun kalimat taubat meluncur dari lisannya. Justru dia mengatakan, bagaimana si Muhammad? Siapa yang menang? Maka ada yang mengatakan manusia zalim itu termasuk adalah Abu Jahal. Makanya anaknya sahabat Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu an itu ketika sudah masuk Islam pun sering diledekin oleh para sahabat dengan panggilan-panggilan yang sangat tidak mengenakan. Apa panggilannya? Panggilannya ini anak Fir'aun zaman now gitu. Begitu. Tapi kalau mau melihat kaum Fir'aun kaum ini adalah lihatlah Ikrimah. Seperti itu. Jadi ayahnya itu dinisbatkan dengan Fir'aun. Padahal ketika itu Ikrimah sudah masuk Islam. Maka ini diadukan oleh beliau kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah firman Allah dalam surah Al-Hujurat. Yang di ujung ayat itu Allah mengatakan bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kembali lagi Fir'aun. Jadi Fir'aun itu masih zalim. Dia sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Didakwah oleh Nabi Musa, bukan kamu Tuhan, ada Tuhan yang besar. Kamu hanya manusia biasa. Lalu dia tantang. Dia perintahkan kepada bawahannya, kepada orang kepercayaannya, ahli teknokrat, yaitu Haman. Apa perintahnya? Haman, bangunkan saya sesuatu yang bisa menyampaikan saya ke langit. Lalu saya ingin lihat, sesungguhnya Tuhannya Musa itu kayak apa. Nah ini kan zalim, sudah zalim luar biasa. Tapi sampai detik itu, Allah tidak turunkan kebinasaan kepada Fir'aun. Maka pada saat Allah sudah melihat Fir'aun ini sudah tidak bisa dinasehati, sudah bisa dilalui, maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa kaumnya Bani Israel keluar dari Mesir. Hijrah dari Mesir. Allah tidak perintahkan kepada Nabi Musa untuk membekali dirinya, untuk membekali kaumnya dengan senjata, lalu berhadapan secara fisik dengan Fir'aun. Allah tidak perintahkan itu. Karena memang notabene sesungguhnya Fir'aun itu masih ayah angkat dari Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah tidak ingin membenturkan secara fisik Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Maka perintah Allah, keluar kamu dari Mesir. Maka ketika Nabi Musa dan kaumnya meninggalkan Mesir, justru ini disikapi salah oleh Fir'aun. Bukan justru Fir'aun bergembira karena penentang nomor satunya, musuh nomor satunya sudah keluar dari Mesir. Maka tidak ada yang bisa mengganggu kekuasaannya lagi. Tapi justru ini semakin menguatkan dirinya untuk membunuh Nabi Musa. Syahwat untuk membunuh Nabi Musa begitu besar. Sehingga dia kerahkan pasukannya dengan sebesar-besarnya. Dan dia tidak perintahkan panglima perangnya untuk mengejar Nabi Musa. Tapi dia sendiri yang memimpin pengejaran itu. Dan justru di sanalah Allah melihat kezaliman, dosa yang dilakukan oleh seorang Fir'aun sudah tidak bisa ditoleransikan lagi. Selama ini Allah sudah berdiam diri, belum melakukan apapun terhadap Fir'aun,
dengan menurunkan bencana besar, pada saat dia mengaku sebagai Tuhan, pada saat dia menantang ingin melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya, dengan kebanggaannya, Allah masih berdiam. Tapi pada saat Fir'aun punya keinginan untuk membunuh nabinya, Nabi Allah, yaitu Musa alaihissalam, Nabi yang mulia, maka disinilah Allah melihat ini sudah tidak bisa ditoleransikan lagi. Maka binasalah Fir'aun di tengah lautan. Berkaca dari sejarah ini, ketika Allah menimpakan sesuatu yang besar, musibah besar, ada dosa yang tidak bisa ditoleransikan lagi. Dan ini dosanya sudah menggunung. Sekali lagi kalau saya ditanya, dosanya apa kalau begitu Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Silakan tanya kepada mereka. Tapi Al-Quran yang berbicara seperti itu. Dan kita baru ngeh tentang info-info yang selama ini terjadi, ya, setelah musibah ini menimpa. Bayangkan sampai saat ini gempa itu masih terjadi kan? Teman saya baru 5 hari yang lalu balik dari Lombok. Jadi selama 4 hari di sana, kata dia alhamdulillah nggak ada gempa. Tapi begitu dia berangkat kemari, gempa lagi. Jadi terus menerus. Maka di sinilah kita kaitkan dengan hijrah tadi. Dosanya apa gitu? Untuk taubat itu ternyata tidak hanya sejajar dengan dosa saja gitu. Apalagi kalau kita merasa dosa. Lihat perintah Allah untuk melakukan taubatan nasuh itu ditujukan kepada siapa? Bukan kepada orang kafir. Firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 8 jelas, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubatan nasuha. Allah tidak panggil orang kafir, tapi yang Allah panggil adalah orang-orang beriman. Bisa jadi ada dosa yang tidak kita sadari, yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi, sehingga Allah timpakan musibah itu. Nah ini. Jadi, hadirin rahimakumullah, kembali lagi kita kaitkan dengan hijrah. Sesungguhnya hijrah yang harus kita lakukan pada saat ini, terlebih lagi ketika kita mengalami musibah banyak fitnah, sesungguhnya kita wajib untuk melakukan hijrah minadz dzunub ila taubah, dari dosa-dosa kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikat dari hijrah itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hijrah. Pada saat kita meninggalkan segala sesuatu dilarang oleh Allah, kita disebut sebagai orang-orang yang muhajirin. Orang muhajirin. Pada saat kita melakukan hijrah, jadi orang yang muhajirin, maka insya Allah Allah akan lindungi kita. Ya. Jadi jangan pernah kita merasa aman dari segala macam hal yang akan Allah timpakan kepada kita. Misalnya kita melihat saudara kita di Lombok, oh beda, kita di Jakarta jauh dari hal-hal yang sebagaimana dialami di Lombok. Ya, di Lombok wajar dekat laut, di Lombok wajar dekat gunung, banyak pegunungan, maka sangat potensi mendapatkan musibah seperti itu. Kalau di sini jarang, nggak ada, kecil, nggak mungkin. Saya sering bilang, sesungguhnya saudara kita dulu yang di sekitar terjadi semburan lumpur panas Lapindo, itu perumahan-perumahan sekelilingnya, itu tidak pernah berpikir mereka alami. Belum pernah berpikir. Tapi ketika Allah berkehendak dengan wasilah tadi semburan lumpur Lapindo, maka ratalah mereka. Maka jangan pernah merasa aman dari makarnya Allah, terlebih lagi ketika kita merasa banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Dan Allah sendiri itu dalam Al-Quran di surah 7 surat Al-A'raf ayat 99. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka akan merasa aman dari makarnya Allah sementara mereka banyak melakukan kemaksiatan dan dosa? Tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah ketika banyak di sekeliling mereka terjadi kemaksiatan, melainkan kaum itu, negeri itu, bangsa itu adalah negeri yang bangsa yang merugi. Ini kata Allah. Jadi makar Allah itu selalu mengintai kemanapun kita pergi. Ya. Tinggal menunggu waktu. Ketika Allah merasa ini sudah waktunya untuk menimpakan, maka Allah timpakan. Gitu. Dan bagaimana semakin lagi firman Allah menegaskan, wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah akan mengajak mereka ketika masih ada bersama mereka Rasulullah, manusia yang mulia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini Rasulullah sudah tidak ada bersama kita, maka potensi untuk mendapatkan makarnya Allah, musibahnya Allah, azabnya Allah, fitnah dari Allah dimanapun kita berada, sesungguhnya itu sangat besar. Tapi sekali lagi Allah memberikan hiburan pada kita, kabar gembira pada kita, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
kita akan selamat dari makarnya Allah, dari azabnya Allah, dari fitnahnya Allah ketika kita menjadi orang-orang yang ahlul istighfar. Kembali lagi, taubat. Salah satu rukun dari taubat dan nasuha adalah perbanyak istighfar, pengakuan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan istighfar itu akan menghalangi turunnya makar Allah, fitnah dari Allah, musibah dari Allah, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah saat ini kita mulai menjadi orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita hijrah kepada yang lebih baik, dari dosa-dosa kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Jadi, kita jadikan Allah catat kita sebagai orang-orang muhajirin, yaitu orang-orang yang berusaha meninggalkan dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sudah tutup. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sambil kita menikmati kurma-kurma yang ada di depan kita. Atau jusnya sudah habis. Jus saya doang yang masih utuh guys. Yang lain sudah habis semua kan. Subhanallah. Baik, kalau ada pertanyaan kita cukupkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.